Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 30 akan mempresentasikan serta menyampaikan hasil dari penerapan algoritma BFS dalam implementasi folder crawling berbasis kata kunci atau biasa disebut keyword. Di sini ada saya, Afisena Hani Ahmad, dengan 3 digit NIM terakhir 006, dengan rekan saya. Saya Lina Anggraini Nurlaili Rahman dengan NIM 057. Di sini nanti kami akan menjelaskan terkait beberapa hal. Yang pertama nanti ada pendahuluan, selanjutnya ada metodologi, dilanjut dengan source code, hasil, pembahasan, dan diakhiri oleh kesimpulan. Di sini pembahasannya yang pertama yaitu pendahuluan. Pencarian file secara manual di komputer membutuhkan waktu dan energi yang lebih lama karena pengguna atau user harus membuka beberapa folder dan seringkali lupa penempatan soal lokasi penyimpanan file. Namun, hampir semua sistem operasi kini menyediakan fitur pencarian atau searching yang memungkinkan pengguna untuk mencari file dengan cepat dengan menggunakan query atau kata kunci. Fitur ini menggunakan teknik folder crawling, di mana mesin komputer akan mencari file yang sesuai dengan query, mulai dari starting directory hingga seluruh child directory-nya. Algoritma crawling yang digunakan bisa bervariasi dan memiliki konsekuensi yang berbeda tergantung penggunaan dan tergantung juga pada kebutuhan pengguna. Di sini metodologi yang kami gunakan yaitu dari studi literaturnya menggunakan artificial intelligence, algoritma, pencarian, notasi UML, dan prosesi RUP. Lalu kami juga akan membahas analisis dan pembahasan, serta perancangan dan implementasi perangkat lunak yang akan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, selanjutnya berikut adalah source code dari program kami. Yang pertama, di sini kami menggunakan fungsi KMP Search, atau fungsi ini yakni mengimplementasikan algoritma Knut-Morris spread atau biasa disebut dari KMP untuk pencarian pola pattern dalam sebuah teks. Ini fungsinya digunakan untuk mencocokkan teks yang dicari dengan konten file. Fungsi ini mengembalikan fungsi true yang polanya akan ditemukan dalam teks dan false jika tidak. Selanjutnya kami juga menggunakan fungsi komputer LPS array, yakni fungsi ini menghitung nilai dari LPS, longs, prefix, suffix, array untuk algoritma KMP. Ini membantu dalam pencocokan pola. Kami juga menggunakan start BFS atau biasa yang digunakan sebagai starting directory yang fungsinya untuk memulai pencarian dari BFS sendiri dari directory awal yang diberikan. Fungsi ini akan mencari secara rekursif, mencari teks dalam file-file directory dan subdirectory. Yang selanjutnya kita menggunakan next step BFS. Fungsi ini adalah langkah berikutnya dalam pencarian BFS yang saya sebutkan pada awal tadi, yang mana ini akan melihat dari setiap subdirectory yang akan menjalankan pencarian di directory tersebut menggunakan queue folder. Selanjutnya ada result, yakni hasil dari pencarian dari dari masing-masing directory, folder maupun dari subfolder. Selanjutnya ada fungsi text to search, yakni variabel ini yang menyimpan teks yang berada di dalam file yang kita cari. Selanjutnya ada list to search, yakni variabel ini adalah daftar kata-kata yang akan dicari dalam file. Dan yang terakhir adalah queue folder yang seperti yang saya sebutkan tadi, yakni merupakan antrian untuk menyimpan daftar direktori yang dieksplorasi selama pencarian PFS. Jadi untuk program kami ini prosesnya dimulai dengan meminta input teks yang akan dicari. Nantinya misalkan saya mencari sebuah file yang mana formatnya adalah PDF,
kemudian dimulai dari direktori pengguna, ini pastinya menyesuaikan dengan environment atau lingkungan dari laptop masing-masing pengguna. Karena memang akses ataupun izin security dari masing-masing laptop itu berbeda. Selanjutnya, fungsi akan mencari secara rekursif, menjelajahi direktori dan subdirektori untuk membaca file-file yang memang kita cari. Semisal saya tadi mencari PDF, setelah nanti akan ditemukan, kita akan mencari teks di dalamnya, dan setelah pencarian selesai, akan diurutkan berdasarkan jumlah kemunculan teks tersebut. Namun, dari program ini, nanti keluarnya akan secara acak, tetapi sudah tepat, yakni sesuai dengan format file atau nama file ataupun folder yang kita cari. Baik, untuk hasilnya, yakni pencarian merupakan teknik untuk mencari solusi dengan membentuk ruang status pencarian berupa pohon. Ada dua jenis algoritma pencarian, yakni unif- u- uniformed search and informed search. Uniformed search tidak memiliki informasi tambahan tentang ruang pencarian dan implementasinya mirip dengan brute force dengan beberapa algoritma seperti brute force search atau biasa kita sebut BFS. Selanjutnya ada deep first search. Setelah itu ada deep limited search. Setelah itu ada iterative deepening deep first search. Selanjutnya ada uniform cost search dan bidirectional search. Informed search memiliki informasi tambahan tentang ruang pencarian sehingga lebih efisien dengan algoritma seperti berbasis heuristik, greedy, best first-nya, dan A. Selanjutnya, algoritma brute force search BFS adalah algoritma pencarian data pada tree yang dilakukan dengan cara mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul yang sedang diproses. Implementasinya melibatkan penggunaan variabel global seperti list to search, result, and queue folder. Pencarian dilakukan dengan memodifikasi variabel-variabel tersebut dan menggunakan fungsi KMP untuk pencocokan line interface CLI di mana penggunaan diminta memasukkan kata kunci atau isi konten yang ingin dicari. Kata kunci akan di-split dan dimasukkan ke dalam list to search, kemudian dilakukan pencarian dengan algoritma BFS pada lingkungan laptop user ataupun environment. Hasilnya adalah nanti akan menampilkan seluruh path directory file yang memiliki isi konten yang cocok dengan inputan pengguna, yakni sesuai dengan format file yang dicari. Untuk pembahasannya adalah pada hasil pengujian 1-3, pencarian file search PFS sudah memberikan hasil yang diinginkan, yakni sesuai dengan format file ataupun folder yang dicari, nanti akan diberikan path directory-nya, file tersebut berada di mana, serta untuk hasil akhir akan ditampilkan hasil yang sesuai dengan pengurutan terhadap jumlah query ditemukan pada file. Lalu untuk kesimpulan codingannya dan penutupan, algoritma breadth first search yaitu bisa diterapkan dalam folder crawling berbasis isi konten. BFS juga digunakan sebagai algoritma untuk pengaksesan file dengan isi konten melalui folder crawling dengan input berupa kata kunci atau query atau isi kontennya akan lama apabila jumlah file yang diperiksa banyak dan isi konten yang kompleks, maka bisa mempermudah untuk melakukan pencarian. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah kami lakukan dari kelompok 30. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.